nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan. Oh iya anak-anak, coba deh perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira melihat gambar itu kita akan belajar tentang apa sih hari ini? Yaps, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang flora dan fauna. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu mau tanya dong ke anak-anak. Kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak kenapa flora dan fauna di beberapa wilayah memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan? Kira-kira apa sih penyebabnya? Dan kalau kita tadi melihat foto komodo atau gambar komodo, kira-kira komodo termasuk ke dalam apa ya? Flora atau fauna? Dan di manakah kita bisa bertemu dengan komodo? Ayo, mau tahu jawabannya? Mari kita belajar bersama-sama. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan ekosistemnya. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang kompetensi dasar 3.2 dan indikatornya 4.2.1. Dalam materi persebaran flora dan fauna di dunia dan Indonesia, berdasarkan karakteristik ekosistemnya, terdapat 4 hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kedua, konservasi flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga, persebaran flora dan fauna di dunia. Dan yang keempat, konservasi flora dan fauna di dunia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita beranjak kepada poin 1, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Let's go! Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada poin pertama, Ibu akan menyampaikan sekilas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, sehingga di beberapa wilayah terdapat persamaan dan terdapat perbedaan. Jadi, hal-hal yang mempengaruhi hal tersebut yaitu faktor klimatik, faktor edafik, faktor biotik, dan faktor fisiografis. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian wilayah, yaitu wilayah Indonesia bagian barat atau Asiatis, wilayah Indonesia bagian timur atau Australis, dan wilayah Indonesia bagian tengah atau peralihan. Persebaran flora dan fauna di Indonesia bagian barat dibatasi oleh garis Wills dan persebaran flora fauna bagian timur dibatasi oleh garis Weber. Wilayah yang termasuk ke dalam persebaran flora dan fauna Indonesia bagian barat yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Wilayah persebaran Indonesia bagian timur meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau di dangkalan Sahul. Sedangkan wilayah peralihan meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Flora di wilayah Asiatis meliputi kayu jati, akasia, gaharu, kesambi, cemara, pinus, ulin, dan bunga bangkai. Sedangkan untuk faunanya meliputi harimau Sumatera, macan tutul, banteng, gajah Sumatera, badak bercula 1, beruang madu, orang hutan, babi hutan, bekantan, tapir, rusa, elang, dan hewan lainnya. Sedangkan flora wilayah timur atau Australis meliputi pohon bunga api, eukaliptus, matoa, dan agathis alba. Faunanya meliputi buaya air tawar, ikan duyung, katak pohon, kuskus, kanguru pohon, burung kasuari, cendrawasih, dan kakak tua. Sedangkan flora di wilayah peralihan meliputi kayu hitam, kayu cendana, kayu putih, kayu kemiri, anggrek hitam, dan anggrek putih. Fauna wilayah peralihan yaitu kera dan tapir yang memiliki kemiripan dengan wilayah Asiatis, sedangkan kuskus dan kakak tua yang memiliki kemiripan dengan Australis. Di daerah ini terdapat fauna endemik yaitu anoa, komodo, maleo, dan babi rusa. Nah, anak-anak, itu tadi nih pemaparan kita tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ayo kita lanjut ke pemaparan yang kedua tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia. Berikut ini adalah konservasi flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, Taman Nasional Gunung Leuser yang berada di Provinsi NAD dan Sumatera Utara.
yang melindungi flora dan fauna meliputi hutan hujan tropis, gajah Sumatera, harimau Sumatera, orangutan, dan badak Sumatera. Yang kedua, Taman Nasional Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur melindungi hewan endemik komodo. Yang ketiga, Taman Nasional Bali Barat melindungi satwa jalak Bali yang mulai terancam keberadaannya. Yang keempat, Taman Nasional Waikambas di Lampung yang melindungi gajah Sumatera. Kelima, Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat melindungi badak bercula 1. Yang keenam, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan melindungi orangutan. Yang ketujuh, Taman Nasional Wakatobi Sulawesi Tenggara melindungi biota laut. Yang kedelapan, Taman Nasional Bunaken Sulawesi Utara melindungi keanekaragaman hayati bawah laut. Dan yang kesembilan, yaitu Taman Nasional Teluk Cendrawasih Papua melindungi keanekaragaman biota laut. Dan masih banyak lagi konservasi-konservasi flora dan fauna di Indonesia yang lainnya. Nah, gimana anak-anak? Kalian sudah paham belum tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia serta konservasinya? Tadi kita sudah belajar di Indonesia nih. Mari kita jalan-jalan ke seluruh dunia. Nah anak-anak, persebaran fauna di dunia dibagi menjadi 6 kawasan, yaitu kawasan Nearktik yang meliputi Greenland, Amerika Utara, sampai Meksiko bagian tengah. Kawasan Palearktik yang meliputi benua Eropa, Rusia, pantai Pasifik Barat bagian utara termasuk Jepang. Kawasan Neotropik meliputi Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Kawasan Ethiopia meliputi benua Afrika sebelah selatan Pegunungan Atlas, kawasan Gurun Sahara, dan ujung selatan Arab Saudi. Kawasan Oriental meliputi seluruh wilayah Asia Tenggara dan Selatan termasuk Indonesia bagian barat. Kawasan Australis meliputi Pulau Papua, benua Australia, dan Pulau Tasmania. Adapun fauna khas yang ada di kawasan Nearktik meliputi tikus berkantung, kalkun, bison, dan musko. Kawasan Palearktik meliputi beruang kutub, rusa, landak, dan endemik yang ada di Cina yaitu beruang panda. Kawasan Ethiopia meliputi gajah, singa, cheetah, hiena, jerapah, zebra, badak Afrika, dan kuda Nil. Kawasan Oriental meliputi harimau, gajah, orangutan, bekantan, badak bercula 1, dan hewan endemiknya yaitu anoa dan komodo. Kawasan Neotropik meliputi ikan piranha, belut listrik, tapir, dan hewan reptil lainnya. Kawasan Australis meliputi kanguru, walabi, kuskus, burung cendrawasih, burung kasuari, dan kakak tua. Selain faunanya, persebaran flora juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kawasan hutan hujan tropis yang terdapat di daerah tropik dan subtropik, seperti Indonesia, Australia bagian utara, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Kawasan hutan gugur berada di daerah beriklim sedang. Kawasan taiga banyak ditemui di belahan bumi bagian utara seperti Siberia Utara, Rusia, Amerika Tengah, dan Amerika Utara. Cirinya adalah hutan pinus dan konifer. Kawasan padang rumput terbentang dari daerah tropik sampai subtropik. Macam kawasannya yaitu sabana dan stepa. Kawasan gurun terdapat di daerah tropik yang berbatasan dengan padang rumput. Kawasan tundra yang terdapat hanya di belahan bumi bagian utara dan kebanyakan di lingkungan kutub utara. Nah, anak-anak gimana? Seru tidak? Kita sudah menjelajah ke 6 benua yang ada di dunia. Nah, mari selanjutnya kita akan menjelajah kembali nih ke konservasi-konservasi flora dan fauna yang ada di dunia. Konservasi-konservasi flora dan fauna di dunia meliputi Glacier Bay National Park USA, Taman Nasional Teluk Cendrawasih Indonesia, Torres del Paine National Park Chili, Banff National Park Kanada, Blythefield Lakes National Park Kroasia, Los Glaciares National Park Argentina, Nabib Nauklik National Park Namibia, Sequoia National Park Amerika Serikat, Khao Sok National Park Thailand, Zhangjiajie National Forest Park Tiongkok, Zion National Park Amerika Serikat, dan Grand Canyon Amerika Serikat. Nah, anak-anak yang Ibu banggakan, berdasarkan pemaparan tadi, dapat kita simpulkan bahwa persebaran flora fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah bagian, sedangkan di dunia dibagi menjadi 6 wilayah atau kawasan. Untuk menjaga kelestarian flora dan fauna yang ada di dunia maupun Indonesia, perlu dilakukan usaha-usaha, yaitu melalui kegiatan konservasi lingkungan. Anak-anak yang Ibu banggakan, sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam GSP.